Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada video pembelajaran prakarya dan kewirausahaan kelas 12 semester 2. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai wirausaha rekayasa, jasa profesi dan profesionalisme. Pada semester 2 ini kita akan membahas mengenai bab rekayasa. Di dalam bab rekayasa ini kita akan membahas mengenai jasa profesi. Profesi-profesi yang bergerak di dalam bidang jasa atau menawarkan jasa. Nah, di dalam menawarkan jasa, kita harus melihat terlebih dahulu bagaimana konsep diri kita sendiri dengan cara memandang pandangan dan sikap individu terhadap dirinya sendiri. Jadi sebelum kita menjual jasa kita atau menawarkan jasa kita harus melihat sikap dan pandangan diri kita sendiri. Kita harus tahu kekuatan individu kita, kekuatan kita itu kita unggul di bidang apa, kemudian kelemahan kita di bidang apa. Ini penting karena untuk melihat seberapa jauh yang bisa kita berikan, jasa yang kita berikan kepada konsumen kita. Dalam memandang dan menyikapi diri kita sendiri, maka ada 3 hal yang harus kita amati. Yang pertama adalah dimensi fisik kita, bagaimana kondisi fisik kita, kemudian karakter kita itu ketika nanti kita menawarkan jasa kita kepada konsumen kita, bagaimana karakteristik kita, kemudian motivasi kita dalam melakukan usaha tersebut. Nah, di dalam setelah mengamati pandangan diri kita dari kekuatan, kelemahan, kemudian dari motivasi kita, karakteristik individu kita, kemudian dimensi fisik kita, maka muncullah perilaku kerja. Perilaku kerja yang bagaimana? Perilaku kerja yang profesional. Profesional itu adalah sikap seseorang untuk memberikan kekuatan atau kemampuan lebih terhadap sesuatu pekerjaan yang dia tekuni. Nah, di dalam konsep diri itu, ketika menentukan konsep diri, pertama kita harus menentukan bagaimana kita merancang usaha jasa kita. Jika kita di semester 1 kemarin membahas mengenai wirausaha di bidang barang, kita menyediakan barang, maka pada semester 2 ini kita akan melakukan wirausaha di bidang jasa. Jasa itu memberikan pelayanan pada masyarakat. Maka sebelum kita memulai usaha kita, maka kita harus menentukan rencana kerja kita. Nah, di dalam rencana kerja itu sekalian sebagai lulusan SMA itu ada 3 rencana yang bisa kalian pilih. Bisa kalian pilih salah satu. Bisa lulus SMA langsung bekerja, atau bisa lulus SMA kalian kuliah terlebih dahulu, atau lulus SMA kalian langsung menjadi wirausaha. Nah, ini adalah 3 rencana yang bisa kalian pilih setelah lulus dari SMA. Apakah langsung bekerja dan cara mencari lowongan ke bursa kerja, ataukah kuliah dulu, menempuh pendidikan dulu, kemudian baru memperoleh pekerjaan, ataukah langsung membuka wirausaha untuk merencanakan bisnisnya. Mari kita bahas satu persatu bagaimana rencana kerja dari ketiga pilihan ini. Yang pertama adalah rencana kerja
ketika lulus SMA langsung bekerja. Nah, prosedur yang diterapkan untuk langsung bekerja ketika kalian lulus SMA yaitu adalah mencari lowongan. Jadi begitu kalian nanti lulus, kalian harus mencari lowongan dulu. Mencari lowongannya bisa kalian peroleh melalui bursa kerja. Bursa kerja itu biasanya diselenggarakan oleh Dinas Ketenagakerjaan, baik kota maupun kabupaten maupun provinsi sering mengadakan bursa kerja. Di dalam bursa kerja itu nanti banyak sekali perusahaan-perusahaan yang akan membuka lowongan pekerjaan di sana. Nah, kamu tinggal mengirimkan surat lamaran dan menaruhnya di situ tanpa harus mendatangi industrinya atau tempat kerjanya atau kantornya. Cukup di situ biasanya langsung diisikan pengaplikasian surat lamaran kerja di dalam bursa kerja. Jika keterima maka kalian bisa langsung mendapatkan pekerjaan. Tapi jika kalian lulusan SMA, tentu saja ketika dalam bekerja kalian memerlukan skill tambahan. Nah, skill tambahan itu bisa kalian peroleh melalui latihan kerja. Balai latihan kerja. Balai latihan kerja itu bisa kalian jumpai di dinas tenaga kerjaan, baik di kota maupun kabupaten. Kalian di dalam balai latihan kerja tersebut diberikan materi-materi kemampuan kalian untuk bekerja, misalnya menjahit atau menyablon atau memotong rambut. Di situ diajarkan semuanya. Kalian ingin melakukan usaha apa? Di balai latihan kerja akan diberikan pelatihan. Sehingga setelah kalian lulus latihan kerja nanti memiliki skill yang dibutuhkan ketika kalian melamar pekerjaan. Nah, selain itu dalam balai latihan kerja ini kalian juga harus menempuh sertifikat profesi. Apa sih Pak gunanya sertifikat profesi? Sertifikat profesi ini biasanya digunakan untuk melamar pekerjaan di dalam lowongan pekerjaan tertentu kadang harus melampirkan keahlian. Keahlian apa yang kalian miliki. Nah, keahlian itu yang salah satu buktinya atau salah satu dasarnya adalah sertifikat profesi. Jika kalian memiliki sertifikat profesi atau keahlian di bidang tertentu, tentu saja ketika perusahaan itu melihat kemampuan kamu, oh ini bisa las karena punya sertifikat las. Nah, otomatis perusahaan akan menerima kamu dengan senang hati karena memiliki keahlian. Jadi di dalam mencari lowongan pekerjaan sangat penting untuk memiliki sertifikat keahlian. Kemudian yang kedua, rencana kerja yang kedua adalah kalian harus kuliah dulu. Nah, dalam menentukan kuliah, kalian harus menentukan rencana kerja dulu. Ketika kamu kuliah nanti, setelah lulus kuliah, kamu ingin kerja apa? Misalnya, pengen kerja di industri, maka kamu harus mencari jurusan kuliah atau menentukan kampus yang memiliki pendidikan untuk menjadi pekerjaan profesi tersebut. Misalnya kalian bekerja di industri teknisi pesawat terbang, maka kalian harus mencari kampus dan jurusan yang berkaitan dengan teknik mesin. Tentu saja itu harus kalian tentukan kamu ingin menjadi apa dulu, baru kamu menentukan kampusnya. Nah, setelah kamu melakukan pendidikan 4 tahun, pendidikan S1 maupun D3 selama 3 tahun, kalian kemudian setelah lulus harus mencari lowongan pekerjaan. Nah, lowongan pekerjaan ini juga bisa dicari melalui bursa kerja. Biasanya kampus-kampus besar sering mengadakan bursa kerja untuk mempercepat para lulusan kampus tersebut untuk mendapatkan pekerjaan, karena kuliah itu salah satunya adalah mendapatkan pekerjaan dengan cara memperoleh sertifikat sarjana atau keahlian sarjana. Yang ketiga adalah setelah lulus sekolah kalian bisa wirausaha.
Di dalam wirausaha tentu saja kamu harus merancang bisnis dulu, kamu ingin wirausaha apa, kemudian setelah merancangnya kita harus mempersiapkan modalnya didapat dari mana, dari tabungan ataukah dari pinjaman kur. Kemudian setelah itu menetapkan konsumen kita, siapa sasaran kita, kemudian memilih lokasi tempat usaha kita, kemudian kalau dimungkinkan kita melakukan kerjasama dan juga harus melihat pesaing kita, produk pesaing kita. Itu adalah beberapa rencana kerja yang bisa kalian tentukan setelah lulus dari SMA. Nah, di dalam wirausaha itu ada dua. Pertama, wirausaha yang menawarkan barang, kemudian wirausaha yang menawarkan jasa. Nah, di bab ini kita akan membahas wirausaha yang menawarkan jasa profesi. Jasa profesi itu apa? Adalah menawarkan profesionalisme atau skill kita kepada masyarakat yang ingin membutuhkan jasa kita atau skill kita. Misalnya kita pandai membetulkan mesin, maka ketika ada masyarakat yang mobilnya rusak, maka masyarakat akan memanggil kita dan menggunakan keterampilan kita untuk memperbaiki mesin tersebut. Misalnya kita punya keahlian memotong rambut. Ketika ada masyarakat yang rambutnya panjang, pengen potong, itu pasti akan mencari kita, kemudian menggunakan jasa kita atau keterampilan kita. Jadi sangat penting di dalam wirausaha jasa profesi ini memiliki keterampilan. Nah, ciri-ciri seorang yang profesional adalah pertama harus terus-menerus mengembangkan ilmu dan keahlian. Skill itu harus dikembangkan. Nah, itu salah satu seseorang yang memiliki ciri-ciri profesional. Kemudian memiliki keahlian khusus dengan latar pendidikan tertentu. Jadi ketika dia melakukan pelayanan jasa atau keterampilan, dia memiliki pendidikan. Jadi keterampilan itu diperoleh dari pendidikan, dari pelatihan-pelatihan tertentu. Kemudian harus mandiri dan independen. Yang keempat, bekerja sebagai bagian utama. Dan yang kelima adalah disiplin waktu dan bertanggung jawab. Yang keenam adalah berorientasi pada layanan demi kepentingan umum. Jadi ketika kita melakukan wirausaha jasa, yang paling penting adalah layanan kita. Bagaimana kita memberikan pelayanan yang baik pada konsumen kita. Sehingga konsumen kita percaya dan ke depan nanti bisa memakai jasa kita terus. Jadi dalam usaha jasa profesi ini sangat penting menjaga kepercayaan pelanggan. Nah, ciri wirausaha profesional itu adalah melangkah pada orientasi efektif dan efisien. Jadi ketika dia memulai usaha, dia harus memperlihatkan usaha yang dia lakukan atau cara kerja yang dia lakukan itu efektif dan efisien. Kemudian memiliki jiwa kepemimpinan ketika dia memiliki karyawan, sehingga selain itu juga bisa menjadi motivator untuk karyawan-karyawannya. Kemudian berani ambil resiko. Jadi di dalam usaha itu harus mengambil resiko. Setiap usaha itu pasti ada dua peluang, ada bisa rugi, bisa untung. Nah, tinggal kamu berani untuk melangkah atau tidak. Kemudian semangat mengatasi kesulitan, jadi setiap usaha pasti tidak akan berjalan mulus. Pasti akan ada hambatan dan kesulitan atau gangguan. Itu harus bisa menangani permasalahan. Kemudian memiliki daya inovasi, kreasi, dan imajinasi. Jadi dalam usaha itu kamu tidak bisa stagnan. Usahamu seperti itu, terus tidak ada pengembangan, tidak ada inovasi, maka nanti akan ditinggal oleh masyarakat. Kemudian tepat dalam menerapkan prinsip ekonomi. Kemudian 8, memiliki sistem manajemen yang tepat. Kemudian nomor 9 adalah adaptif terhadap perubahan lingkungan. Jadi dalam memiliki usaha kamu harus melihat peluang masyarakat. Apa yang sedang tren di masyarakat, masyarakat mengalami perubahan kebutuhan, maka kamu harus bisa adaptif, tidak bisa
stagnan dengan ide kamu, maka kamu akan tergerus jika kamu stagnan terhadap ide kamu. Jadi kamu harus melihat perubahan yang ada di lingkungan. Kemudian berpikir analisis. Jadi setiap permasalahan, setiap perubahan peluang kamu harus memikirnya dengan analisis. Kemudian melakukan review untuk perkembangan dan kelanjutan. Faktor keberhasilan dalam wirausaha, pertama kita harus menentukan perencanaannya, kemudian menentukan tujuannya untuk apa kita berwirausaha tersebut, kemudian harus beradaptasi dan mampu mengatasi masalah yang terjadi, kemudian terus berinovasi, menciptakan inovasi produk atau pelayanan jasa, kemudian pemasaran, memiliki pemasaran yang baik, karena pemasaran ini adalah kunci dari wirausaha ini, kemudian memiliki semua acuan yang tinggi. Usaha jasa profesi ini dalam melakukannya, kita harus melihat 3 komponen. Pertama adalah permintaan pasar, kemudian selera pasarnya, kemudian keinginan konsumen. Misalnya kita membuka jasa profesi tukang cukur. Nah, kita harus tahu bagaimana permintaan potong rambut di daerah yang akan kita menjadi usaha. Kemudian selera pasar kita bagaimana? Di sekitar wilayah yang menjadi tempat usaha kita itu pengennya tempat cukur rambut yang biasa, yang tradisional, yang biasanya ada tukang cukur rambut Madura atau sebagainya seperti itu yang biasa, ataukah yang sudah modern ada yang pakai barbershop atau bagaimana. Nah, kita harus melihat selera pasar kita itu pengennya yang bagaimana. Kemudian keinginan konsumen. Nah, keinginan konsumen ini penting untuk melihat atau menawarkan jasa kita. Ketika konsumen misalnya membutuhkan perbaikan AC, berarti kita harus menawarkan jasa servis. Jadi kita harus mengetahui keinginan konsumen ketika ingin melakukan usaha jasa profesi. Kemudian identifikasi produk jasa. Bagi produk jasa ini kita bisa bergerak di berbagai bidang, bisa di berbagai bidang pertanian, sektor perikanan, sektor peternakan, sektor perkebunan, dan sektor lainnya, masih banyak lagi. Nah, salah satu contoh profesi jasa di bidang teknologi informasi. Nah, di bidang teknologi informasi ini kita bisa memberikan jasa berbagai macam, misalnya jasa multimedia dan audiovisual sebagai operator, atau jasa teknisi komputer, atau jasa jaringan komunikasi dan sistem, atau jasa programmer. Nah, dari jasa-jasa tipe-tipe ini, teknologi informasi ini, kita masih bisa membuat peluang pekerjaan lagi, kita membuat jasa lagi, misalnya programmer. Nah, di programmer ini ternyata kita bisa menawarkan jasa yang masih banyak, misalnya jasa aplikasi, membuatkan aplikasi, atau jasa menggunakan basis data atau memberikan basis data. Kemudian programmer secara umum untuk kepentingan umum, kemudian programmer untuk menyeting website penjualan atau website apapun. Kemudian programmer setting jaringan atau sistem jaringan. Kemudian programmer software, ada lagi programmer manajemen. Jadi di dalam menawarkan jasa profesi programmer, ternyata jasa yang diberikan itu macamnya ada banyak sekali. Jadi kita masih bisa melihat peluang kerjanya sangat besar sekali, karena hanya satu bidang saja, teknologi informasi tadi bisa menciptakan 5 pekerjaan, dari 5 pekerjaan itu masih dipecah lagi, bisa menciptakan pekerjaan yang lain. Jadi ini adalah penting karena untuk mengidentifikasi jasa yang harus kita berikan. Misalnya
kita memberikan jasa tentang programmer. Nah, di dalam pelayanannya ternyata kita masih bisa memanfaatkan jasa-jasa yang banyak sekali. Ini masih bisa dikembangkan lagi. Ya, basis data masih bisa dikembangkan lagi, aplikasi masih bisa dikembangkan lagi. Nah, ini pentingnya kita mengidentifikasi produk jasa yang akan kita berikan. Nah, cara identifikasi adalah harus melihat segmentasi pelanggan. Segmentasi pelanggan ini adalah melihat variasi usia pelanggan kita, siapa sasaran pelanggan kita, kemudian pendidikan pelanggan kita, karena pasti setiap pelanggan memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, jenjangnya akan berbeda-beda. Kemudian pekerjaan pelanggan, apakah pelanggan ini bekerja soal kantoran, pasti akan membutuhkan hal-hal yang jasa-jasa tertentu. Kemudian frekuensi penggunaan jasa kita, kemudian area pelanggannya, luas pelanggannya, kemudian jenis komunitasnya. Biasanya komunitas itu juga menentukan kita bisa masuk ke dalam menawarkan jasa kita di bidang komunitas. Kemudian cara identifikasi yang kedua adalah mendengarkan saran dari pelanggan atau per segmennya. Jadi usaha kita itu harus menyesuaikan atau mendengarkan permintaan pelanggan sehingga kebutuhan pelanggan ini dapat terpenuhi. Kemudian cara yang ketiga adalah membuat produk sesuai dengan permintaan. Kita tidak bisa secara individual atau secara idealis menentukan jasa kita, padahal konsumen tidak menentukan. Jadi kita ketika menawarkan jasa, kita harus melihat atau sesuai dengan permintaan konsumen, sehingga konsumen benar-benar bisa memanfaatkan jasa kita atau keterampilan kita. Sistem produksi usaha jasa ini dimulai dari ide dan peluang usaha jasa profesi. Dari ide ini kita ketika ingin membentuk suatu usaha jasa profesi, kita harus melakukan kreativitas dan inovasi. Nah, kreativitas dan inovasi inilah yang akan membentuk usaha jasa profesi yang berupa industri kreatif. Contohnya industri kreatif berbasis teknologi digital. Jadi kita bisa membuat usaha jasa profesi di bidang industri yang berbasis teknologi digital. Nah, dalam industri teknologi berbasis digital ini, ternyata kita bisa melihat peluang usaha jasa profesi yang banyak sekali. Sebagai contoh, misalnya kita bisa membuat industri teknologi di bidang games, industri game. Memang kalau di Indonesia, industri game ini masih kurang banyak peminatnya. Kebanyakan orang-orang Indonesia hanya sebagai konsumen industri game, belum sampai ke pembuatan industri game. Padahal di negara-negara besar, games ini menjadi industri yang ternyata bisa menghasilkan usaha atau menghasilkan pendapatan yang cukup besar, seperti di Korea itu sudah dimulai, di Jepang itu adalah pelopornya menjadi ikon game di dunia sekarang, dan Amerika. Industri game ini perlu dikembangkan dan bisa menjadi salah satu peluang usaha jasa di bidang teknologi digital. Kemudian kita bisa melihat ada industri transportasi online yang pada akhir ini mulai berkembang dengan pesat. Ada berbagai industri transportasi online yang bisa dimanfaatkan. Nah, ini salah satu peluang usaha jasa profesi. Kemudian ada di industri pendidikan. Di industri pendidikan ternyata mulai muncul banyak platform bimbingan belajar secara online, banyak sekali yang menawarkan pembelajaran secara online. Kemudian ada industri di bidang media sosial. Nah, industri ini bisa berkembang sangat pesat karena melihat kebutuhan masyarakat sekarang yang sudah mencapai revolusi industri 4.0,
di mana semua orang bisa terkoneksi. Nah, mereka menawarkan jasa untuk bisa berkomunikasi atau berkoneksi dengan orang lain di berbagai tempat secara cepat dengan mengandalkan akses jaringan internet. Nah, sumber daya yang dibutuhkan ketika kita ingin melakukan usaha jasa profesi ini adalah profesionalisme, kompetensi kerja. Di dalam melakukan usaha jasa, kita harus memiliki kompetensi kerja sehingga meningkatkan profesionalisme. Apa saja kompetensi kerjanya? Pertama adalah kompetensi personal atau individu. Ini berkaitan dengan kontrol emosi, pengendalian diri, dan berorientasi hasil kerja. Kompetensi selanjutnya adalah kompetensi sosial. Ini berkaitan dengan kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama dengan teman kerja kita. Kemudian yang ketiga adalah kompetensi teknis. Ini berkaitan pengetahuan, keterampilan, dan skill keahlian yang diperoleh. Kemudian yang keempat adalah kompetensi metodologi. Ini kemampuan menganalisis permasalahan atau pekerjaan, perencanaan pekerjaan, berpikir abstrak tentang pekerjaan, informatif mencari informasi, kemudian kontrol dan pelaksanaan terhadap suatu pekerjaan. Ini adalah kompetensi kerja yang dibutuhkan untuk menjadi seorang profesionalisme. Nah, di dalam pekerjaan sebagai jasa, kita harus memiliki keterampilan bekerja untuk menjadi seorang profesional. Pertama, kita harus komunikatif. Komunikatif ini adalah berkontribusi produktif dalam hubungan harmonis antar sesama pelanggan. Kemudian teamwork atau berkontribusi produktif terhadap hubungan dengan rekan kerja sehingga memperoleh hasil pekerjaan. Kemudian problem solving. Problem solving ini adalah berkontribusi produktif terhadap hasil guna memecahkan suatu masalah ketika terjadi di dalam suatu pekerjaan atau jasa yang kita berikan. Kemudian inisiatif dan enterprise atau berkontribusi hasil guna yang inovatif, berinisiatif jika ada permasalahan dan mengambil solusi terhadap masalah. Kemudian self management, mampu manajemen dirinya untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan pekerjaan, kemudian belajar berkontribusi meningkatkan kemampuan dan skill terhadap perusahaan. Kemudian teknologi ini berkaitan dengan pekerjaan yang lebih efektif dan efisien. Penggunaan teknologi untuk kepentingan peningkatan efektivitas dan efisiensi. Nah, contoh usaha jasa profesi dengan profesionalisme tinggi, ini saya ambil 3 contoh, misalnya profesi bidan. Nah, seorang profesi bidan ini ketika mereka lulus dari pendidikan kuliahnya D3 maupun S1 kebidanan, mereka tidak bisa langsung otomatis langsung bekerja, tetapi mereka harus menempuh pendidikan profesi terlebih dahulu dengan mengikuti organisasi yang diselenggarakan. Sertifikasi kompetensi itu diselenggarakan oleh Ikatan Bidan Indonesia. Di sana mereka harus tergabung dalam organisasi ikatan profesi kerja tersebut untuk memperoleh sertifikat keterampilan. Kemudian profesi selanjutnya adalah profesi teknisi pesawat terbang. Teknisi pesawat terbang juga harus memiliki sertifikat profesi keahlian, di mana mereka harus melakukan pekerjaannya dengan teliti dan profesional karena berkaitan dengan kehidupan orang-orang atau konsumen-konsumen kita yang ingin menggunakan jasa pesawat terbang. Jika terjadi kesalahan atau orang tersebut tidak profesional, teknisi tersebut tidak profesional, maka akan terjadi kesalahan mesin dan akan menimbulkan bahaya yang besar.
Kemudian profesi auditor. Auditor ini berkaitan dengan kemampuan analis mengevaluasi terhadap hasil pekerjaan suatu perusahaan. Kemampuan ini penting dipergunakan, harus memiliki sifat profesionalisme karena berkaitan dengan jalannya perusahaan tersebut. Kemudian sistem produksi usaha lainnya adalah kita harus melihat potensi produksi dari suatu wilayah. Suatu wilayah pasti memiliki potensi tersendiri. Wilayah yang satu pasti akan memiliki peluang produk jasa yang bisa kita berikan. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas pertama adalah wilayah industri. Di wilayah industri ini konsumen jasa kita adalah para pekerja pabrik ataupun karyawan kantor. Nah, jenis usaha yang bisa kita lakukan di dalam wilayah industri itu adalah pertama adalah laundry, otomatis karena para pekerja ini mereka berangkat pagi pulang sore, mereka setiap hari kerja, maka ada peluang jasa yang bisa kita manfaatkan, yaitu membuka jasa laundry. Kemudian jasa catering. Nah, setiap karyawan kan pasti membutuhkan makanan. Nah, kita bisa membuka jasa catering, menawarkan jasa kita untuk mempersediakan pelayanan makanan. Kemudian penitipan anak. Setiap karyawan itu pasti masih memiliki anak-anak kecil. Nah, kita bisa membuka produk jasa penitipan anak sehingga anak dari pekerja pabrik maupun karyawan kantor tersebut bisa diberikan di tempat kita. Kemudian pengantaran barang. Nah, kita bisa menawarkan jasa kita untuk memberikan pelayanan kebutuhan jika ada pekerja atau karyawan membutuhkan pengantaran barang. Kemudian pencucian motor. Nah, setiap karyawan pasti akan berangkat bisa naik mobil, motor, ataupun kendaraan umum. Nah, ketika seorang karyawan atau pekerja membawa motor, pasti mereka membutuhkan kebersihan di dalam motornya, sehingga kita bisa menawarkan pekerjaan pencucian motor. Ini salah satu bagian, salah satu contoh jasa profesi yang bisa kita lakukan di dalam wilayah industri. Kemudian wilayah yang kedua, misalnya di wilayah perdagangan, sasaran konsumen kita adalah toko, kantor perdagangan, dan distributor. Jenis usaha jasa yang bisa kita tawarkan adalah gudang. Biasanya toko-toko besar atau kantor perdagangan atau distributor itu menyetok barang dari impor atau dari barang dari luar daerah. Nah, ketika barang sampai itu mesti membutuhkan tempat untuk menyimpan. Nah, kita bisa menawarkan jasa kita, yaitu mungkin kita mempunyai pergudangan atau memiliki toko, kita bisa menawarkan toko kita. Kemudian selain itu kita bisa memberikan jasa kebersihan. Jadi kita bisa menawarkan jasa kebersihan untuk perawatan toko, kantor, atau kantor distributor. Selain itu kita bisa menawarkan jasa keamanan. Keamanan misalnya biasanya toko itu kan memiliki barang-barang yang penting, barang yang akan dijual itu harus aman dari tingkat pencurian. Maka kita bisa menawarkan jasa keamanan di situ. Kemudian jasa pengantaran barang bulk atau pengiriman distributor. Nah, kita bisa menawarkan jasa kita terhadap toko atau kantor perdagangan tersebut untuk memberikan pelayanan antar barang. Selain itu kita bisa membuka pencucian kendaraan kantor. Biasanya kan toko-toko atau kantor perdagangan ini memiliki truk-truk box yang besar yang biasanya mereka habis perjalanan jauh itu harus menjaga kebersihannya. Nah, kita bisa menawarkan pencucian kendaraan-kendaraan tersebut. Wilayah yang ketiga itu adalah wilayah pemukiman. Konsumen kita adalah pemukiman penduduk dan beberapa komunitas.
Nah, jenis usaha yang bisa kita lakukan, jenis usaha jasa yang bisa kita lakukan adalah bengkel, servisasi, salon, instalasi listrik, sewa kos atau rumah, atau penjahit baju. Ini ada beberapa contoh yang bisa kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumen di wilayah permukiman. Nah, di beberapa wilayah permukiman kita bisa membuka beberapa usaha. Nah, salah satunya adalah ada 6 yang bisa saya sebutkan contohnya. Kemudian wilayah yang keempat adalah wilayah pariwisata. Konsumen kita tentu saja turis baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Nah, jenis usaha yang bisa kita tawarkan untuk wilayah pariwisata adalah hotel, misalnya penginapan, kemudian pemandu wisata, kemudian pelatihan bahasa asing bagi para pemandu, kemudian jasa foto untuk para turis, kemudian toilet umum, kemudian parkir kendaraan untuk para turis yang berasal pasti dari luar kota. Kemudian yang kelima adalah wilayah pertanian. Di wilayah pertanian ini konsumen kita ada petani, buruh tani maupun pemilik tanah. Jasa usaha yang bisa kita tawarkan adalah pertama adalah alat berat, persewaan alat berat, misalnya bajak sawah atau mesin penanam panen, seperti itu. Kemudian pengiriman padi, penyemaian bibit, kemudian pengolahan lahan, dan pengairan. Ini adalah beberapa usaha yang dipertimbangkan dari segi wilayah. Nah, di dalam pengembangan usaha, kita harus melihat skala usaha. Jadi kita ketika ingin mendirikan suatu usaha jasa, kita harus melihat skala usaha kita. Bagaimana kapasitas produksi, skala apa, ukuran apa yang harus kita lihat. Pertama adalah kapasitas produksi kita, seberapa besar, kemudian faktor produksinya, kemudian tenaga kerja, jumlah tenaga kerja, kemudian teknologi yang kita gunakan, dan terakhir adalah lokasi usaha kita. Selain skala usaha, kita juga harus melihat cakupan usaha kita. Ini berkaitan dengan jenis usaha baru, wilayah usaha baru, dan jenis produk baru. Selain itu, yang terakhir dalam mengembangkan usaha, kita harus menggunakan kerjasama. Nah, bentuk kerjasama ini bisa berbagai hal atau berbagai macam, bisa trust, bisa holding company, bisa sindikat, atau bisa kartel. Nah, di dalam memulai produksi usaha ada beberapa prosedur yang harus ditempuh. Prosedur tersebut kita diawali dari start, membuat ide dan gagasan. Setelah ide terbuat, kemudian kita mendesain produknya. Di dalam mendesain produk ini ada 3 tahap. Pertama adalah membuat sistem mekaniknya dulu. Setelah membuat sistem mekanik, kita membuat elektroniknya dulu. Setelah elektronik sudah jadi, baru kita membuat sistem kendalinya. Ini satu rangkaian ketika ingin membuat suatu industri. Setelah 3 komponen ini baru kita program. Setelah kita program, kita membuat kode programnya, decoding programnya, kemudian dilakukan uji coba. Dan di dalam uji coba ini apakah berhasil atau tidak. Jika berhasil, berarti kita sudah selesai dan bisa melanjutkan sistem produksi usaha kita. Nah, proses produksi ini terdiri dari 7 tahap. Dalam proses produksi jasa usaha kita harus melihat informasi proyek kita. Informasi yang ada di proyek kita ini berkaitan dengan potensi yang bisa dikembangkan dalam proyek kita atau usaha kita. Kemudian inovasi yang bisa dikembangkan atau inovasi dan kreativitas dari usaha kita yang bisa kita kembangkan. Nah,
Di dalam membuat inovasi dan kreativitas ini kita melakukan observasi produk jasa. Konsumen kita siapa, segmentasi konsumen kita siapa, ini dilakukan dengan cara observasi produk usaha. Kemudian tahap yang kedua adalah pelaksanaan tugas. Di dalam pelaksanaan tugas ini orientasi terkait dengan karya rekayasa yang paling menjadi target tugas. Kemudian melakukan penelitian awal melalui observasi, menentukan ide, mendesain proyek, kemudian membuat model karya jasa profesi dan profesionalisme, dan aplikasi secara umum. Tahap yang ketiga adalah jargon atau nama produk. Nama produk ini harus sesuai dengan potensi sumber daya yang ada, kemudian dari produk jasa yang diberikan. Setelah nama produk ditentukan, kemudian dipresentasikan dan didemonstrasikan jasanya. Nah, setelah muncul idenya, kemudian diidentifikasi permasalahannya sehingga akan ketemu sistem kerja dan kelebihan dari produk jasa tersebut. Nah, penjelasan produk jasa ini harus bisa diaplikasikan secara umum. Nah, yang keempat adalah tahap pendidikan dan pekerjaan, yaitu mengamati di mana pengembangan produk jasa ini bisa dilakukan dengan pendidikan apa, atau skill atau pelatihan apa. Kemudian mencari lapangan pekerjaan yang memungkinkan pengaplikasian gagasan produk kita, sehingga dengan memperhatikan tentu saja keseimbangan lingkungan, pengelolaan limbah, potensi sumber energi, dan bangunan yang ramah lingkungan. Nah, tahap yang kelima adalah pengorganisasian. Ini berkaitan dengan observasi melalui internet produk-produk jasa yang sudah ada, kita observasi pesaing-pesaing kita. Kemudian memberikan langkah alternatif dengan cara mengunjungi tempat-tempat yang sudah pernah menawarkan jasa yang hampir sama dengan produk kita. Kemudian melihat kebutuhan bahan yang dikomunikasikan dan diskusikan dengan mendesain kebutuhan barang dan alat yang digunakan untuk membuat model oleh masing-masing kelompok. Setelah itu tahap ke-6 adalah penyelesaian proyek, di mana dibutuhkan suatu kerjasama tim untuk menentukan produk jasa kita memiliki kelemahan dan kekuatan dalam apa. Di dalam penentuan tersebut harus berfokus pada produk jasa profesi dan profesional. Kemudian perencanaan dan pengorganisasian harus efektif dengan waktu yang singkat. Dan yang ketujuh adalah laporan, menulis laporan atau portofolio. Dalam perencanaan harus adalah laporan portofolio tersebut harus berisi dalam perencanaan, kemudian hasil kerja perseorangan, evaluasi kelompok, dan evaluasi dari kelompok lain. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.